Hernia itu sebenarnya istilah medis untuk kondisi di mana ada lubang di dinding perut. Biasanya sih usus atau lemak usus yang masuk ke dalam lubang tersebut. Pada awalnya biasanya keluhannya hanya benjolan yang umumnya hilang timbul. Pada anak ini adalah kelainan bawaan. Yang paling sering ada dua, yang satu adalah hernia inguinalis atau benjolan di lipat paha atau di kantung kemaluan. Yang kedua adalah pada pusar, mungkin kita sebutnya bodong ya gitu, jadi hernia umbilikal. Untuk hernia umbilikal atau hernia pada pusar masih ada tempatnya untuk observasi atau tidak langsung dioperasi. Namun untuk hernia inguinalis itu sudah indikasi untuk dilakukan operasi. Tindakan perbaikan hernia atau operasi herniotomi itu adalah tindakan prosedur yang paling banyak dilakukan oleh dokter bedah pediatri atau bedah anak. Dokter bedah akan melakukan penjahitan pada cincin hernia itu supaya dia menutup, jadi dijahit kemudian diikat. Operasi umumnya dengan rawat 1 malam atau bahkan bisa dengan one day care. Hernia itu sebenarnya istilah medis untuk kondisi di mana ada defek ya, ada kelemahan atau ada lubang di dinding perut. Biasanya sih usus atau lemak usus yang masuk ke dalam lubang tersebut gitu dan dilingkupi oleh ada kantung hernianya. Pada anak ini adalah kelainan bawaan atau kelainan kongenital sejak dari lahir. Jadi lubangnya sendiri sudah ada gitu, bahwa harusnya kan dia menutup pada saat lahir, ternyata dia belum menutup, jadi ada lubangnya. Tapi memang dengan aktivitas yang tinggi atau biasanya nangisnya kenceng sekali atau mengedannya kuat gitu, nah itu tekanan perutnya naik sehingga keluarlah ususnya lewat lubang tersebut, jadi muncul benjolannya. Hernia anak yang paling sering ada dua, yang satu adalah hernia inguinalis atau benjolan di lipat paha atau di kantung kemaluan kalau pada laki-laki. Yang kedua adalah pada pusar, mungkin kita sebutnya bodong ya gitu, jadi hernia umbilikal itu di pusar. Salah satu contoh yang berat misalnya hernia dinding perut yang lain ya, ada di lokasi-lokasi yang tidak umum, jadi bukan hanya di lipat paha atau di pusar. Atau bisa juga hernianya di dalam perut, jadi tidak muncul keluar, kita sebutnya hernia interna. Atau pada bayi yang baru lahir bisa juga ada hernia diafragma. Jadi kalau kita punya diafragma, pembatas antara perut dan dada, nah itu dia ada lubang di diafragmanya, dari dalam perut usus bisa masuk ke dalam rongga dada. Jadi hernia memang bisa terjadi di mana saja. Hernia itu pada awalnya biasanya keluhannya hanya benjolan yang umumnya hilang timbul. Jadi dia kalau aktivitasnya tinggi gitu ya, lari-larian atau dia batuk atau menangisnya kencang, benjolannya muncul. Nanti begitu dia tenang atau dia tidur, benjolannya hilang. Jadi benjolannya hilang timbul. Pada kondisi benjolannya muncul dan kemudian kejepit, jadi lubangnya kecil yang masuk ternyata banyak sehingga dia terjepit, nah itu bisa muncul strangulasi istilahnya, atau pembuluh darah ikutan terjepit selain dari usus yang masuk itu. Nah kondisi itu yang biasa disertai dengan nyeri. Nyerinya biasanya bisa hebat ya, dia anak yang menangis kesakitan atau rewel yang tidak bisa ditenangkan gitu. Itu yang kondisinya berbahaya. Tentunya memang harus dilakukan pemeriksaan oleh dokter bedah spesialis bedah anak gitu untuk mendiagnosa ini hernia atau bukan. Ada kemungkinan yang lain selain hernia, misalnya kalau kantong kemaluan bisa jadi itu hidrokel atau ada cairan di sana. Pada lipat paha bisa jadi itu juga adalah sebuah kelenjar getah bening yang ada di situ, atau bisa juga itu testisnya yang belum turun ke kantung kemaluan. Jadi memang ada diagnosa-diagnosa lain yang harus ditegakkan dan itu harus dilakukan pemeriksaan oleh dokter bedah spesialis bedah anak. Untuk hernia umbilikal atau hernia pada pusar masih ada tempatnya untuk observasi atau tidak langsung dioperasi bila ukuran diameter cincinnya itu kecil, kurang dari 1 atau 1,5 cm. Yang diukur biasanya adalah cincinnya, jadi bukan tonjolan yang keluarnya, karena kadang-kadang cincinnya kecil tapi tonjolannya besar gitu. Nah kalau dia cincinnya itu kecil, masih bisa kita mencoba untuk mengharapkan si cincin itu akan mengecil sendiri seiring dengan berjalannya usia anaknya makin besar. Biasanya ditunggu sekitar 1 atau sampai 2-3 tahun lah maksimal. Namun untuk hernia inguinalis atau hernia di lipat paha atau kantung kemaluan itu tidak ada indikasi untuk ditunggu. Itu sudah indikasi untuk dilakukan operasi. Karena biasanya kejadian strangulasi lebih tinggi pada hernia di lipat paha atau di kantung kemaluan itu, dan itu berbahaya kalau sampai
terjadi usus yang masuk dan terjepit sehingga ususnya bisa kekurangan suplai darah. Untuk persiapan operasi biasanya memang nomor satu tentu kesiapan orang tua ya gitu, untuk meluangkan waktu menemani anaknya untuk menjalani operasi. Anaknya harus dalam kondisi sehat dan fit, tidak boleh ada demam atau batuk pilek gitu. Kemudian ada puasa sebelum tindakan operasinya. Tindakan perbaikan hernia atau operasi herniotomi itu adalah tindakan prosedur yang paling banyak dilakukan oleh dokter bedah pediatri atau bedah anak. Dokter bedah akan melakukan penjahitan pada cincin hernia itu supaya dia menutup, jadi dijahit kemudian diikat. Tindakannya bisa dengan secara konvensional dengan sayatan kecil pada dekat benjolan tersebut, atau yang lebih canggih dengan keyhole surgery, jadi dengan operasi lubang kunci menggunakan laparoskopi. Operasi umumnya dengan rawat 1 malam atau bahkan bisa dengan one day care.